Kemarin kita udah belajar itu kan, yang buat Laravel terus sama React, jadi satu stack full itu udah berhasil dibikin. Dan sekarang kita coba pindah ke desainnya, dimana harusnya tampilan awal kayak gini. Jadi kita udah masukin React, terus nanti bisa login register. Cuman kendala lain itu di sini. Kita gimana caranya mulai desain? Nah itu mulai dari mana? Katakanlah kita belum sama sekali ngerti sama desain, cuman pengen belajar sambil bikin aplikasi gitu kan. Ya kita langsung coba aja kalau gitu. Pertama yang jelas perlu dihapus dulu nih. Ini dihapus. Nah ini coba kita dihapus dulu. Oke. Oke, ini aku dicoba dihapus. Nah ini. Oke. Nah sekarang udah hilang, tapi kebanyakan hilangnya. Sekarang kita coba bikin dari awal. Kita masukin register login, terus coba bikin apa gitu yang kira-kira perlu dibikin di awal tuh apa. Oke, yang pertama sih kita harusnya ada semacam login sama register di sini. Jadi kita copy aja itu buat komen menu navigasi buat login register. Ini coba di sini save. Nah ini udah muncul. Oke. Terus habis ini kita coba belajar yang namanya Tailwind CSS. Nah Tailwind itu apa? Tailwind itu kayak semacam CSS buat yang tugasnya buat ngubah tampilan yang ada di sini. Nah, untungnya sih kalau di Laravel kita install React itu udah ada semua, udah dibikinin juga, jadi tinggal dipakai aja. Oke, sekarang kita coba bikin semacam div-nya. Kayak kita coba kasih warna dulu deh. Kita kasih warna buat komponen kita. Coba di sini div. Nih kelas. Nah kelasnya bg red 500. Coba masih belum ya. Sekarang coba kita tambahin screen, terus kita tambahannya screen. Nah sekarang baru kelihatan. Nah jadi ini yang namanya si Tailwind ini. Jadi kita bisa ngasih tahu pengen apa, warnanya apa, desainnya apa, buat komponen apa lewat class name ini. Jadi kita specify. Nah nanti detailnya ada di sini sih sebenarnya di dokumentasinya. Nah biasanya kan kalau kita desain itu kita pakai CSS ya bikinnya terpisah. Itu sih kalau biasanya zaman dulu ya. Zaman aku. Sekarang sih udah berubah. Sekarang semuanya pakai Tailwind, jadi harusnya lebih deskriptif buat masing-masing komponennya. Nggak perlu kita harus nge-refer lookup ke CSS file, CSS external. Nah, sekarang yang penting yang perlu dilakuin tuh kita coba bagi dulu. Nah, ini kan kita udah ada nih. Katakanlah aku pengen bikin beberapa komponen gitu. Aku pengen ada navigasi di samping, terus ada kayak ya kontennya di kanannya gitu. Nah itu gimana caranya bagi? Nah caranya bagi itu sebenarnya ada beberapa di Tailwind. Nah ini aku udah siapin sih sebenarnya. Jadi itu ada 3 kalau aku ngeklasifikasiin. Yang pertama itu ada kolom. Ini hasilnya. Jadi kita nanti yang awalnya satu warna jadi 4 gitu. Terus yang kedua ada grid. Grid ini ya sama kayak buat ngebaginya. Hasilnya juga kebagi jadi 4. Terus yang satunya lagi itu flex. Nah ini jadi ada 3 yang menurut aku bakal kepake. Ini bawahnya itu kayak semacam ya teras ini aja, tapi penting fokus ke sini dulu. Ada 3 flex basis, kolom sama grid. Yang paling jarang dulu kita mulai yaitu kolom. Nah kolom ini sebenarnya kita cuma ngebagi isi dari apa yang ada di dalam div kita, kotak kita, jadi mau berapa kolom. Nah misalnya contohnya ini. Nah ini ya. Nah, aku coba masukin dulu kodenya. Nah ini kodenya udah aku masukin. Jadi nanti kita bikin div, terus nanti class name-nya kita coba bagi 4. Nanti class name-nya kita isi kayak tadi, kotak isi warna aja, warnanya beda-bedain. Nah ini ntar ini berubah.
Oke. Nah, sekarang hasilnya kayak gini. Coba kalau kita ganti warnanya red gitu, warnanya kan berubah juga. Simbol itu. Nah, sekarang kalau misalnya kita coba bagi jadi 5 gimana? Nah, jadi ada kayak kebanyakan, sedangkan ini cuma dikit, makanya kayak gini. Nah, sekarang kalau misalnya ini kedikitan gimana? Nah, sama, beda jumlah, beda itu. Itu kalau yang terjadi sama kolom. Jadi ya itulah. Aku sebenarnya jarang lihat kalau misalnya orang pakai kelas name kolom gitu buat ngebagi. Kebanyakan sih di cara selanjutnya, yaitu grid sama flex. Nah, itu ya buat kolom simple. Sekarang buat grid, bedanya apa? Bedanya ya kita kayak ngebagi jadi nggak cuman secara horizontal tapi vertikal juga. Nah, jadi misalnya ini ya. Nah, ini kalau misalnya kita pakai grid, hasilnya nanti bakal kayak gini. Nah, ini nggak kelihatannya. Coba kalau kita misalkan tambahin, kita kelebihin 1 gitu, apa yang terjadi? Nah, jadi ke bawah. Nah, ini kayak semacam kolomnya, bukan kolom sih, satu komponen itu kita bagi jadi grid yang sama. Misalkan kita pengen 4 ada berapa gitu, nanti row juga sama, ada grid row-nya. Grid row, grid row. Nah, ini sekarang 2. Nggak kelihatan juga sini. Misalnya kita coba dibikin kayak gini. Nah, ini sebenarnya agak gede, cuma karena ini aku tingginya satu screen. Coba kalau misalnya kita kecilin deh. Sekarang kalau misalnya ini diubah, ini juga akan berubah nanti. Nah, kurang lebih kayak gitu. Terus yang ketiga itu yang cukup dipakai, sering dipakai itu flex. Nah, ini tapi flexnya ada beberapa jenis juga. Flex yang flex basis, flex auto. Nah, itu ada 2. Jadi yang pertama flex basis. Nah, flex basis itu kenapa kayak gimana? Flex basis itu sebenarnya kayak kita ngebagi berdasarkan mau seberapa, dari 1 kita bagi jadi berapa gitu. Misalnya ini 1 nih, kita pengen jadi 1 layer full, aku pengen 1/4-nya aja. Ya nanti di sini 1/4. Ini juga 1/4. Misalnya ini pengen 1 layer gede, jadi kita bagi setengah. Ini lebih enak kalau misalnya kita udah ngerti pengen jadi bagi jadi beberapa dan nggak terlalu butuh rincian detail per berapa pixel buat motongnya. Nah, kalau misalnya buat ngebagi gitu, sebenarnya grid juga ada, namanya pakai column span. Jadi nih, kalau misalnya kita di sini, ntar aku coba hapus dulu deh. Nah, ini, oke, ini screen deh. Screen, ini aku hapus ke sini. Nah, oke, aku coba hapus ini juga. Nah, ntar katakanlah kita pengen layarnya itu kita pengen extend gitu. Katakanlah kita pengen yang ungu, bukan ungu ini, abu-abu, ini pengen yang di extend, bukan yang ini, bukan yang tengah ini. Tapi kan kita cuma ngesetnya ada 3 nih, sedangkan ada 4. Buat ngebaginya udah bener nih. Kita pengen, ya lebarnya kira-kira segini lah, cuman kita pengennya yang abu-abu ini. Nah, itu bisa pakai yang namanya call span. Span tuh kayak panjangnya jadi berapa, hitungannya per kolomnya itu. Grid kolom gridnya itu kita bikin 2, jadi nanti akan extend kayak gini. Nah, itu sih kalau misalnya kita pakai grid, itu bisa kita pakai call span. Nah, terus yang ini kalau misalnya kita mau lebih spesifik, jadi flex itu enaknya kita bisa sespesifik yang kita mau, dan itu juga baginya lebih enak atau enggaknya sih sebenarnya aku nggak bisa yakin ya, tapi secara praktis lebih banyak yang aku jumpain pakai flex. Nah, misalnya kalau ini misalkan kita mau bagi berdasarkan berapa pixel, itu kita udah desain di Figma atau apa, terus nanti pengen kita transfer, kita udah tahu ukurannya berapa, mungkin pakai ini bisa lebih bagus, lebih preferable. Nah, itu. Terus kalau misalnya kita cek, itu sebenarnya di sini itu ada flex komennya.
Nah, flex auto. Ini mungkin aku perlu highlight dulu karena misalnya dari yang biasanya aku hadapin pas awal-awal itu kadang aku nulis aja tanpa ngerti itu gunanya buat apa. Nah, ini aku mungkin jelasin buat flex auto. Nah, flex auto itu sebenarnya kayak misalkan kita ada ngeset lebar tertentu. Beda sama grid atau yang lainnya. Kalau flex itu kita harus ngasih tahu lebarnya kalau misalnya udah dikasih tahu ya udah lebarin aja. Nah, itu gunanya flex auto itu. Kalau misalnya kita nggak ngasih tahu, nanti yang akan terjadi kita cuma ngeset lebarnya di mana, nggak ngasih tahu meskipun kita nggak nge-specify kayak yang misalnya ada di sini, yang di sini. Misalnya di sini kita nggak nge-specify nih yang si div buat yang pink itu lebarnya seberapa. Kita cuma ngasih tahu maksimal lebarnya segini ya, satu layer. Nah, terus yang lain juga udah kita kasih tahu sih, cuman ya udah gue segini. Nah, yang akan terjadi ya nanti cuman kayak gini, yang kebentuk cuman 2 ini yang kita specify, dan itu pun nggak maksimal karena kita nggak nyuruh flex. Nah, gitu. Nah, nanti dari situ kita bisa turunin lagi apa yang udah kita pelajarin jadi buat semacam kayak halaman utama itu bisa. Jadi yang pertama itu kita bagi dulu jadi gridnya per berapa. Nah, nanti setelah itu karena kita mungkin pengen bikin semacam navigation bar ke bawah gitu. Nah, navigation bar kita bisa pakai beberapa cara, misalnya kayak grid tadi. Aku pengennya kolom 1 row-nya ada 3. Jadi ada 3 baris. Nah, itu bisa kayak gini. Atau pakai yang aku bikin ini kayak aku pakai kombinasi yang antara dari grid buat bagi secara keseluruhan pink sama merah, terus aku bagi lagi yang di pinknya itu jadi pakai flex. Nah, ini pakai flex call. Nah, ini flex call, jadi yang akan terjadi itu kita akan suruh menjulur ke bawah gitu. Nah, semacam itu sih. Terus yang ini cuma aku tambahin aja kayak oke, setelah udah bikin nanti di sininya kita bikin juga. Nah, gitu. Oke, itu aja sih. Nah, ini contohnya kayak yang di sini. Nah, ini aku udah bikin. Misalkan aku pengen tambahin komponen, di sini aku bisa bikin. Ada kan tambah lagi. Nah, gitu. Aku bentar, sorry, ini ada X. Nah, ini dari bikinnya dari flex call ini. Kalau aku bikinnya aku hilangin flex call jadi flex row gitu. Gimana? Nah, jadi berantakan. Kalau aku hilangin gapnya ini gimana? Nah, jadi nyambung gitu. Nah, aku lupa bilang tadi buat di flex, buat di grid sebenarnya itu kita bisa ngasih gap buat antar komponennya. Jadi ini tuh sebenarnya ada gapnya. Nah, kalau kolom tuh ada. Kalau misalnya grid nggak ada, harus kita spesify sebenarnya grid. Sini gap, kasih gap, nanti bakal kebentuk kayak gini gapnya. Nah, nanti kalau udah itu aja sih. Nanti di dalamnya semuanya akan ngasih jarak antar komponen. Nah, gitu. Terus itu aja sih paling. Nanti di sini kita bisa bikin kayak semacam menu, terus di sini buat main kontennya. Warna ini tentunya cuma buat pembagi aja, nggak perlu dipikirin terlalu jauh. Itu sih buat dasarnya yang aku rasa bisa buat jadi titik awal buat belajar desain. Apalagi kalau misalnya baru install gitu kan, kadang bingung mulai dari mana. Nah, ini catatan kalau misalnya kita nggak mau kopas dari yang udah ada, itu kan biasanya aku ngajarinnya kayak kupas aja dari Tailwind atau apa gitu, karena biasanya udah ada gitu komponen-komponen yang bisa tinggal kita pakai. Kayak misalnya di sini kita ke komponen, nanti bisa tinggal kopas. Nah, mungkin kalau misalnya kita pengen belajar ya bisa kopas, atau mungkin nanti belajar langsung bikin. Nah, atau kalau mau lebih enak mungkin bisa belajar dari sini, kita baca kodenya. Misalnya contohnya yang ada di yang gampang mana ya, ini header deh, ini kode. Nah, biasanya itu ada buat flex. Nah, ini ada flex, itu kepake kan flex, terus nanti ada flex lagi, banyak sih flex, kebanyakan juga flex yang aku lihat
Grid nggak terlalu. Nah, kecuali ini nih, ada nih grid. Nah, kalau seingat aku tuh pokoknya flex tuh kita pakai buat konten yang kita belum tahu panjangnya segimana. Grid tuh kita kasih buat konten yang kita udah tahu panjangnya segimana. Jadi gak akan berubah banyak. Dan kita udah ngeset pokoknya kayak gini biar tampilannya bagus. Nah, itu sih paling. Ya, selamat mencoba aja.